Inilah rekaman video amatir saat satu unit bajai melaju di ruas jalan tol Jakarta-Tangerang. Nekatnya lagi, kendaraan roda 3 ini melawan arus di jalur cepat, sehingga mengganggu bahkan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Namun setelah melaju sekitar 200 meter, pengemudi akhirnya mematikan mesin dan mendorong bajainya memutar arah keluar ke jalan arteri. Pada petugas, sopir bajai tersebut mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang ternyata menuju tol Jakarta-Tangerang. Kemudian karena memang untuk tidak di KM tersebut tidak ada putaran balik dan memang untuk keluar dari tol itu ada di Kebun Jeruk jauh, akhirnya memutuskan untuk melawan arus di situ untuk kembali ke keluar jalan tol. Setelah diminta keterangan, pengemudi bajai hanya diberi sanksi teguran dan diminta untuk memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Yo Traders, sekarang kita udah berada di Jembatan Emas, tepatnya di Bangka. Betul banget, dan di sini keadaannya tuh sangat-sangat luar biasa banget karena di kanan kiri kita itu pemandangannya laut lepas. Tapi lu lihat di atas itu, udah rame orang nungguin ngapain di situ. Kita juga bakalan naik ke atas, lu tebak aja tuh kita bakal ngapain. Just information nih Traders, ketinggian Jembatan Emas yang jadi spot traveling kita kali ini sekitar 25 meter atau kira-kira setara setinggi gedung 10 lantai. Gua harus bisa Traders! Travel Addict tanpa batas! Saya Rama ya. 1, 2, 3, turun, oke? Ya Allah, Traders tadi sempat stuck. Travel Addict tanpa batas! Akhirnya aku bisa turun dari Jembatan Emas ini dan gua orang pertama yang turun di sini. Travel Addict, tanpa batas. Oh itu. So, we did it! Yes! Kita berhasil! Buat nanglukin Jembatan Emas tinggi 25 meter, kita rappelling dari atas ke bawah. Jadi, tetap ikutin kita terus Di Travel Addict tanpa batas. Halo pemirsa Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Mau minta maaf atau gimana? Sampai kamera tadi minta maaf katanya. Minta maaf. YS, asisten rumah tangga yang baru 1 bulan bekerja di rumah majikannya, menangis terseduh-seduh diamankan polisi. Pelaku ditangkap karena nekat membobol 3 rekening milik majikannya. Kecurigaan berawal dari seiring hilangnya uang tunai di dalam rumah, hingga muncul pesan pemberitahuan melalui pesan singkat di telepon genggam korban adanya penarikan sejumlah uang sebesar 7 juta rupiah. Korban yang mengetahui aksi pencurian ini mencoba meminta pertanggungjawaban, namun pelaku justru melarikan diri. Pelaku sempat berpindah-pindah tempat mulai dari Tangerang, Lampung hingga akhirnya tertangkap di Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan korban, pelaku berhasil membobol PIN ATM dengan mencoba kode angka yang berisi tanggal lahir korban. Di depan dia izin mau ke Alfa, katanya disuruh Umi belanja. Dia bilang katanya disuruh Umi, enggak saya nggak suruh apa-apa gitu. Terus tiba-tiba kita ngeh ada pengambilan di hari ini 7 juta di hari pada saat itu dia balik dari supermarket. Kami periksa di kantongnya, kami menemukan uang cash kurang lebih 5 juta dan 3 ATM. Sementara pelaku yang terus menangis terisak meminta maaf kepada korban dan keluarga. Saya minta maaf, Abi.
maafin sama Umi ya, saya menyesal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi lantaran membobol sistem pembayaran atau top-up saldo untuk kartu multitrip komuter lain. Tak tanggung-tanggung, tersangka yang merupakan TikToker konten perkeretaapian tersebut membobol hingga 12 juta rupiah dengan hanya membayar Rp25. Aparat Polres Depok mengamankan seorang pria lantaran telah membobol sistem pembayaran atau top-up saldo untuk kartu multitrip kereta komuter lain. Aksi TikToker konten perkeretaapian ini terbongkar usai pihak PT KAI mendapat transaksi mencurigakan kemudian melaporkan ke polisi. Di hadapan polisi, tersangka mengaku belajar cara membobol dengan melihat konten di internet. Dari aksi kejahatannya, pelaku melakukan top-up sebanyak 25 kali dengan hanya membayar Rp25 saja. Tak tanggung-tanggung, tersangka meraih total nilai saldo hingga lebih dari 12 juta rupiah dari 10 kartu multitrip. Bayarannya hanya Rp25 karena 25 kali top up, sekali kali itu Rp1. Jadi kalau 25 kali top up, Rp25, tapi dapatnya 12 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di tahanan Polres Metro Depok guna proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebuah alat berat yang tengah mengerjakan proyek perbaikan jembatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hanyut terseret arus sungai. Beruntung operator alat berat berhasil menyelamatkan diri. Detik-detik sebuah alat berat hanyut terbawa arus sungai Keruh di Desa Gembong, Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terekam video amatir warga. Derasnya arus sungai membuat ekskavator yang tengah mengerjakan proyek perbaikan jembatan desa ini terseret. Warga yang menyaksikan peristiwa ini sempat panik lantaran operator alat berat masih berada di ruang kabin. Beruntung sang operator dapat menyelamatkan diri keluar dari kabin dibantu oleh warga sekitar. Banjir bandang menerjang Sungai Keruh setelah hujan deras melanda wilayah desa ini dan mengakibatkan sungai meluap. Hujan deras juga mengakibatkan tebing setinggi 5 meter longsor dan menimpa rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang wanita warga Jatinegara, Jakarta Timur menjadi korban pembunuhan berencana 3 orang pelaku karena motif cinta segitiga. Sementara akibat sakit hati kerap dituduh berselingkuh, seorang suami tega membunuh istrinya di Tambora, Jakarta Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Indriana Dewi Eka Saputri, korban pembunuhan berencana di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Ibu korban sudah lama mengenal salah satu pelaku yang merupakan kekasih korban. Sementara sang ayah meminta ketiga pelaku dihukum mati. Sebelumnya, korban diduga dibunuh di kawasan Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat didasari cinta segitiga. Polisi mengungkap misteri penemuan jasad wanita korban pembunuhan di kamar kontrakan Jalan Angki Jaya, Tambora, Jakarta Barat. Petugas meringkus seorang pria yang tak lain suami korban beserta sejumlah barang bukti. Motif tersangka tega membunuh istrinya lantaran sakit hati kerap dituduh berselingkuh. Berusaha kabur saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan 2 dari 3 komplotan penjamret yang kerap beraksi di perempatan Coca-Cola, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas menangkap ketiga pelaku di 2 lokasi berbeda di kawasan Kelapa Gading dan Cakung. Sebelumnya pengendara mobil merekam aksi pelaku menjamret ponsel pengemudi taksi online di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading akhir Januari lalu. Kita ke informasi wisata pemirsa. Kali ini kita ke Madiun untuk melihat Monas dan kereta cepat. Tapi kali ini Monas dan Wush-nya hanya sebuah replika yang bertujuan sebagai sarana edukasi warga Madiun. Ada Monas dan Wush di kota Madiun. Emang boleh? Jangan salah ya pemirsa, Monumen Nasional atau Monas yang berada di tengah alun-alun kota Madiun ini adalah sebuah replika. Meski tak setinggi aslinya, replika Monas ini dibangun semirip mungkin dengan aslinya, hanya saja tidak ada ruang di dalamnya. Replika Monas dan kereta cepat ini menjadi spot wisata edukasi untuk warga Madiun, terutama anak-anak yang murah meriah.
Istimewanya ya anak-anak bisa menikmati walaupun nggak harus ke sana lihat Monas. Terus ya dari dekat lah. Enggak Biayanya gimana? Gratis atau bayar ya tadi? gratis. Ini jadwalnya anak-anak outing class, jadi anak-anak saya ajak jalan-jalan ke sini melihat miniatur Monas. Istimewanya apa sih, Bu? Ya biar anak-anak lebih tahu ini ada miniatur Monas, meskipun tidak harus jauh-jauh ke Jakarta, anak-anak tahu ada Monas di Madiun. Replika Monas dan kereta cepat di Madiun ini menjadi sarana edukasi bagi warga sekaligus untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Madiun. Replika Monas setinggi 24 meter ini dibangun menggunakan dana sosial CSR salah satu perusahaan di Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari sepekan jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Tanah Abang Jakarta Pusat terus didatangi para peziarah. Membludaknya peziarah ini menjadi berkah bagi pedagang bunga dadakan. Nyekar atau berziarah ke makam orang tua serta kerabat seolah menjadi tradisi umat Islam sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Selain membersihkan makam, para peziarah biasanya juga mendoakan mendiang leluhur atau kerabat mereka. Tradisi ini juga membuat TPU Karet Bifak yang berada di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang Jakarta Pusat ramai didatangi para peziarah sejak beberapa hari terakhir. Ini momennya juga mau puasa ya, jadi kita ziarah orang tua, kakek, nenek. Banyaknya peziarah yang datang ini menjadi berkat tersendiri bagi pedagang bunga dadakan. Dalam sehari, sejumlah pedagang mengaku mampu meraup keuntungan hingga Rp300.000 dari hasil menjual bunga 7 rupa seharga Rp10.000 per kantong plastik. Satu kantongnya Rp10.000, 2 kantong 15. Ya. Diperkirakan volume peziarah di TPU Karet Bifak akan terus meningkat dan akan mencapai puncaknya sehari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perusahaan kurma Israel ketar-ketir terhadap aksi boikot kurma yang berlangsung hampir di seluruh dunia menjelang bulan Ramadan. Sementara itu dianggap menakutkan, seorang menteri Israel meminta bulan suci Ramadan dihapuskan. Jelang Ramadan, kurma menjadi hidangan yang paling dicari untuk santapan berbuka puasa dan sahur. Namun di tengah masih masifnya agresi Israel ke Gaza, Palestina, seruan boikot kurma Israel terus digaungkan. Pasalnya, Israel menguasai 60% pangsa pasar global untuk jenis kurma mejol. Artinya Israel termasuk pengekspor kurma mejol terbesar di dunia. Seruan aksi boikot kurma Israel yang terjadi hampir di seluruh dunia membuat perusahaan kurma asal Israel ketar-ketir produk buatannya tidak laku di pasaran. Sementara itu, seorang menteri Israel, Amichai Eliyahu, meminta bulan suci Ramadan dihapuskan. Eliyahu yang dikenal sebagai tokoh kanan Yahudi mengungkapkan ketakutannya atas bulan Ramadan. Eliyahu yang berasal dari Partai Osma Yehudit pada November lalu juga sempat melontarkan komentar kontroversial, yakni berujar bahwa penggunaan bom nuklir di Gaza adalah sebuah opsi. Di Jakarta, unjuk rasa mendukung kemerdekaan Palestina digelar ratusan ibu-ibu di depan Kedutaan Besar Mesir, Menteng. Dalam aksinya, mereka yang menamakan diri komunitas For Free Palestine membawa berbagai macam peralatan dapur. Dalam orasinya, mereka mendesak Mesir agar membuka gerbang Rafah sebagai akses bantuan kemanusiaan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sebentar lagi rekan Gisela Nurrahma akan mengajak kita untuk mencicip iga bakar dengan nasi kebuli yang kaya rempah. Sesaat lagi di Buletin iNews Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Sejumlah pengendara motor kesal setelah terjaring Operasi Keselamatan Jaya 2024 digelar kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Sementara Lafor Polda Jatim terus melakukan penyelidikan dan analisa untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan di Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob di Surabaya. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
Operasi Keselamatan Jaya 2024 yang digelar anggota Satlantas Jakarta Barat diwarnai dengan sejumlah pelanggaran. Rata-rata pelanggaran didominasi dengan tidak membawa surat kendaraan, tidak memakai helm, berknalpot racing hingga plat nopol kendaraan mati. Surat tilang pun diberikan sebagai bentuk hukuman kepada pelanggar. Lab 4 Polda Jatim terus lakukan penyelidikan dan analisa untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan di Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob di Surabaya. Analisa sementara ledakan terjadi karena suhu panas di ruangan sempit yang memicu terjadinya ledakan di gudang penyimpanan bahan peledak. Dalam insiden 10 anggota Brimob menjadi korban luka-luka dan semuanya masih dirawat RS Bayangkara. Nasib berkelanjutan rencana hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 dikabarkan akan ditentukan dalam sidang paripurna DPR hari ini. Wacana tersebut mulai bergulir setelah diungkap oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada partai politik pengusungnya. Mendekati puasa, Korlantas Polri melakukan peninjauan jalur tol Jakarta Merak, Pelabuhan Ciwandan hingga Pelabuhan Merak untuk memastikan infrastruktur arus mudik Lebaran 2024 aman. Selain mengecek kondisi rest area KM 43 dan KM 68 yang diperkirakan menjadi kantong saat menunggu masuk ke Pelabuhan Merak, Korlantas juga meninjau Pelabuhan Ciwandan yang dikhususkan untuk para pemudik dengan kendaraan roda 2. Ramadan masih belum tiba, namun warga Kota Bandung sudah menyerbu tiket mudik Lebaran tahun 2024. Dari total 227 tiket yang disediakan PT KAI Daop 2 Bandung, sebanyak 70.000 tiket sudah ludes terjual. Kita ke informasi seputar kuliner pemirsa. Siapa yang sanggup menolak kelezatan iga bakar yang empuk dengan bumbu yang khas? Nah, di Rawamangun, Jakarta Timur ada kedai makan iga bakar yang disantap dengan nasi kebuli yang kaya rempah. Seperti apa rasanya? Berikut liputan rekan Giselia Nurrahmah. Ini nih yang dicari, iga bakar tambah nasi uduk kebuli. Sobat makan, lihat nih apa yang saya temuin, lihat. Tuh, ini iga. Halo, kayaknya saya mau nyoba makan ini aja deh Pak, iga bakar sama nasi uduk kebuli. Oke, buatin yang paling spesial pokoknya ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ini makanan saya udah dateng. Nasi kebuli ini bener-bener pure nasi tanpa ada tambahan daging-dagingan. Langsung kita coba makan. Dari yang lain, meskipun polosan tanpa daging-dagingan, tapi rempah-rempahnya itu kerasa banget. Ada cengkeh, kapulaga, dan juga kayu manisnya. Aduh, berasa udah di Timur Tengah gitu sobat makan. Kita makan lagi yuk. Ini gede banget ya, sobat makan. Lebih dari telapak tangan. Kita lihat selembut apa daging ini. Ini iga mantep banget sih, walaupun bumbunya itu minimalis, kayaknya tadi cuma ada kecap doang gitu ya. Tapi ini lembut dan juga empuk banget. Lihat, saking empuknya, kita cubit dikit, udah lepas dari tulangnya. Nah, di iga bakar ini kita dapat dua sambalnya juga, ada sambal tomat dan sambal kecap. Nah, kita coba pakai sambal tomatnya dulu yang warna merah merona ini ya. Pakai sambal tomatnya rasanya ada pedas, ada asin, manis, dan juga gurih banget. Sekarang kita coba pakai yang sambal kecapnya ini. Ini juga nggak kalah enak, ada rasa asin-asin, pedas, asemnya juga ada. Enak pokoknya, mantap. Sobat makan, ini saya cuma pesen 2 menu, nasi kebuli dan iga bakar. Rasanya aja udah kenyang banget gitu. Sobat makan bisa langsung datang ke warung iga bakar yang ada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Giselia Nurrahmah bersama juru kamera Laksana. Sampai jumpa di Foodie Krem selanjutnya. Lanjut makan dulu ya. Enak banget ini nasi kebulinya.
Ya, sepertinya lezat sekali ya pemirsa, bisa jadi referensi makan siang bagi Anda yang tinggal di Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Kizia 7 beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Loh, ini gimana ini ceritanya ini? Loh. Santai aja lagi. Lo bajai. Lo Jakarta.